Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Yesus menjadi juru selamat pribadi kami, terhubung kepadanya dan menerima hidupnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Juru Selamat Pribadi. Ayat intinya terdapat pada Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Pada zaman dahulu, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, dan Yosua dengan berbagai kemampuannya, semuanya dikerahkan dalam pelayanan kepada Tuhan. Musik Miriam, keberanian dan kesalehan Deborah, kasih sayang Ruth sebagai anak, ketaatan dan kesetiaan Samuel, kesetiaan Elia yang tegas, pengaruh Elisa yang melembutkan dan menundukkan, semuanya dibutuhkan. Jadi sekarang semua orang yang telah menerima berkat Allah harus menanggapinya dengan pelayanan yang nyata. Setiap karunia harus digunakan untuk kemajuan kerajaannya dan kemuliaan namanya. Semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi harus menunjukkan kebenaran Injil dan kuasa penyelamatannya atas kehidupan. Allah tidak membuat persyaratan tanpa menyediakan pemenuhannya. Melalui kasih karunia Kristus, kita dapat menyelesaikan segala sesuatu yang dituntut Allah. Semua kekayaan sorga akan dinyatakan melalui umat Allah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Allah menyatakan seluruh bumi sebagai kebun anggurnya, meskipun sekarang berada di tangan perampas. Bumi ini milik Allah, baik melalui penebusan maupun melalui penciptaan. Bumi ini menjadi miliknya. Bagi dunia, pengorbanan Kristus telah dilakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Melalui satu karunia itulah, setiap karunia lainnya diberikan kepada manusia. Setiap hari, seluruh dunia menerima berkat dari Allah. Setiap tetes hujan, setiap sinar cahaya yang dipantulkan pada ras kita yang tidak tahu berterima kasih. Setiap daun, bunga dan buah menjadi saksi atas kesabaran Allah yang panjang dan kasih-Nya yang besar. Dan balasan apa yang diberikan kepada Sang Pemberi yang agung? Bagaimana manusia menanggapi tuntutan-tuntutan Allah? Kepada siapakah sebagian besar manusia mengabdi hidup mereka? Mereka mengabdi kepada Mamon, kekayaan, kedudukan, kesenangan di dunia adalah tujuan mereka. Kekayaan diperoleh dengan merampok, bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari Allah.
pria dan wanita menggunakan karunia-karunia-Nya untuk memuaskan keegoisan mereka. Segala sesuatu yang dapat mereka pegang digunakan untuk melayani keserakahan mereka dan cinta mereka akan kesenangan yang mementingkan diri. Dikutip dari Christ Object Lessons, halaman 301-302. Demikianlah bacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan kebun anggur yang terdapat dalam Matius 21 ayat 33 sampai 41. Mari kita baca. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Apa jawaban mereka terhadap pertanyaan Yesus dalam ayat 40 itu? Kita baca dalam ayat 41 yang berbunyi, kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Dari perumpamaan tersebut, mereka bisa melihat permasalahan yang ada, bahwa penggarap kebun atau penyewa kebun tidak menyerahkan hasil buah kepada pemilik kebun. Mereka tidak percaya kepada pemilik kebun, dan mereka sendiri katakan bahwa orang-orang yang seperti itu akan dibinasakan oleh Allah, dan kebun Allah akan dipercayakan kepada penggarap yang lain. Kisah ini diceritakan juga oleh Markus dan Lukas. Perhatikan di Lukas, yang menjawab adalah Yesus sendiri, tapi lihat tanggapan mereka. Lukas 20 ayat 16 berkata, "Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain." Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel paham bahwa merekalah yang dimaksudkan sebagai penggarap-penggarap yang jahat itu. Sehingga pada waktu dikatakan bahwa kebun anggur itu akan dipercayakan kepada orang-orang lain, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Mereka tidak mau kepercayaan itu diserahkan kepada orang lain, sebab mereka adalah umat pilihan keturunan Abraham. Apakah maksud Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Pertama, mereka dipercayakan posisi tanggung jawab sebagai penggarap dan untuk menyerahkan hasil, tetapi mereka menolak untuk menyerahkan hasil kepada pemilik kebun anggur. Orang-orang Yahudi menolak untuk menyerahkan hasil, padahal Allah telah percayakan kebun anggurnya kepada mereka. Padahal segalanya telah disediakan. Ada kebun anggur yang sudah dipagari sekelilingnya, lalu ada lubang untuk memeras anggur, dan ada menara jaga.
Yesus memberikan informasi tambahan bahwa segalanya telah dipersiapkan untuk umat-umatnya. Kepadamu telah diberikan pekerjaan yang sudah selesai. Tinggal biarkan kebun itu berbuah dan serahkan hasilnya kepadaku. Tapi mereka menolak. Inilah gambaran pekerjaan Allah kepada Israel. Allah bebaskan mereka dari Mesir. Allah lindungi mereka. Allah tuntun dan pimpin mereka. Tetapi mereka menolak anaknya. Sebab Allah bebaskan Israel, lindungi Israel, tuntun dan pimpin Israel oleh mengutus anaknya. Kedua, aplikasinya kepada kita. Allah telah melakukan segalanya untuk kita, sama seperti kepada Israel. Keselamatan sudah diselesaikan. Kehidupan kekal telah diberikan. Terima dan biarlah itu bekerja di dalam diri kita. Tapi banyak yang menolak untuk menyerahkan buah-buahnya kembali kepada Allah. Mereka menolak pekerjaan hidup kekal ini bekerja dalam hidup mereka untuk menghasilkan buah-buah. Apakah maksudnya kehidupan kekal telah diberikan, namun ditolak untuk bekerja dalam hidup umat-umat Allah untuk menghasilkan buah? Yohanes membantu kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup kekal itu adalah seseorang yang ada bersama dengan Bapa. Karenanya, hidup kekal itu adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pernyataan sebelumnya dapat dibaca menjadi, Allah telah melakukan segalanya untuk kita, sama seperti kepada Israel. Keselamatan sudah diselesaikan. Yesus Kristus telah diberikan. Terima dan biarlah Yesus bekerja di dalam diri kita. Tetapi banyak yang menolak untuk menyerahkan buah-buahnya kembali kepada Allah. Mereka menolak pekerjaan Yesus Kristus ini bekerja dalam hidup mereka untuk menghasilkan buah-buah. Bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 284 paragraf 1. Kristus sendiri mengarahkan perhatian kita kepada pertumbuhan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai gambaran dari peran Roh-Nya dalam menopang kehidupan rohani. Getah pohon anggur yang naik dari akarnya disebarkan ke ranting-rantingnya, menopang pertumbuhan dan menghasilkan bunga serta buah. Getah pokok anggur itu adalah lambang dari Roh-Nya Kristus. Roh Kristus inilah yang tersebar untuk memberikan kehidupan dan pertumbuhan agar kita ranting-rantingnya mengeluarkan bunga dan buah. Buah apakah yang dihasilkan? Manuskrip 19 tahun 1892 paragraf 51 berkata, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita adalah ranting-ranting dan kita tidak dapat menghasilkan buah dari diri kita sendiri. Kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar. Terima getahnya agar dapat berbuah. Inilah makna tinggal dalam Yesus. Agar kita dapat berbuah, kita harus tinggal dalam Yesus dan terima Roh-Nya. Lalu buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah roh sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23 nyatakan. Inilah makna dari juru selamat pribadi. Kita terhubung kepada pokok anggur yang benar, bukan lewat ranting lain atau pohon lain.
kita masing-masing secara pribadi harus terhubung kepada Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar. Getah pokok anggur yang adalah rohnya Yesus harus mengalir dari Yesus langsung kepada kita masing-masing. Tetapi hal ini Israel jasmani tolak. Demikian juga Israel rohani. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 374 paragraf 3. Melalui kasih karunia Kristus, kita dapat menyelesaikan segala sesuatu yang dituntut Allah. Semua kekayaan sorga akan dinyatakan melalui umat Allah. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yohanes 15 ayat 8. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Lihat kembali renungan pagi tanggal 4 Februari tahun 2024. Jadi, melalui rohnya Kristus, kita dapat menyelesaikan segala sesuatu yang dituntut Allah. Apakah yang dituntut Allah dari kita? Agar kita berbuah. Dan supaya kita berbuah, kita perlu terhubung dengan pokok anggur yang benar. Terima getahnya, yaitu rohnya Yesus, yang adalah kasih karunia Kristus bagi kita. Inilah makna sejati juru selamat pribadi bagi masing-masing kita. Inilah makna dibaptis dalam Yesus dan mengenakan Kristus, sebagaimana ayat inti renungan hari ini nyatakan. Kehidupan Kristus gantikan kehidupan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital bagi kami semua, agar kami terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, menerima getah daripadanya yang adalah rohnya, agar hidup kami diubahkan, kami menjadi ranting-rantingnya yang hidup, menghasilkan bunga dan buah bagi Bapa. Dan inilah wujud daripada memiliki juru selamat pribadi. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristuslah kami dapat tinggal dalam Dia dan Yesus dalam kami, maka kami pun berbuah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.